Dia nunduk, nangis. PA jangan kayak gitu bego Jis. Kagak, kita pada ngeliatin semua. Saya tarik kan, masih kayak gitu bang. Wah, beneran gini kesurupan. Jis, gelitikin tuh bang. Kita gampar-gamparin, masih kayak gitu. Wah ini kesurupan beneran si Ajis. Ini yang bisa, kan akhirnya kita bingung, ini yang bisa ngeluarin siapa nih? Ada, oh no Isna, nak, lu kan anaknya guru ngaji, kali lu bisa. Baba lu apa, ini kan tahu kakek lu cara ngeluarin. Kagak bisa, udah baca apa aja dah yang lu tahu. Kan diantara yang lain yang agama paling bisa tuh si Isna. Bacain keluar, terus keluar, pengen buat saya tampol bang si Ajis. Keluar, lu ngapa lu pada ngeliatin gua? Dia nggak sadar dia kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Iyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Tak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung DM aja ke Instagram kita di podcastkontrakan.id atau bisa WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, di episode kali ini gue udah kedatangan Mas Angga lagi nih. Tapi beda ceritanya. Kali ini dia menceritakan tentang kisah sahabatnya nih yang mengalami kecelakaan di jalur maut. Kalau gitu kita sapa aja nih Mas Angga. Halo Mas Angga, apa kabar nih? Halo, Wih, baik, udah lama nih, Bang. long time no see nih, ya kan? Bisa diceritain sedikit Mas ceritanya nih tentang sahabatnya nih. Dia yang mau gue ceritain tuh tentang sahabat gue nih bang. Oke. Sahabat pertama gue di Bogor juga kan, udah akrab lah, udah kayak keluarga lah sebenarnya. Cuma ada satu peristiwa yang gue harus kehilangan dia, dan ternyata sosoknya sahabat gue ini ngegentayangin teman-teman gue yang lain nih bang, selama kurang lebih 40 hari. Wih, ngeri sekali nih. Kalau gitu stop lo Mas, biar teman-teman podcast pada penasaran nih. Oke, teman-teman, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Mas Angga, gimana nih kisah selengkapnya? Teman-teman udah pada penasaran nih, mau nggak diceritain? Jadi mungkin sebelum gue cerita tentang kejadian dari sahabat saya ini bang, apa namanya, kan dulu dia pindahan juga kan, sama-sama pindahan nih. Oke. Dia dari Jakarta, saya dari Jawa kan. Ketemu, dan ada satu ketika saya lagi pakai baju Persija nih, klub bola lah Persija kan. Main PS di salah satu rental di situ yang anak-anak Ardena nih, kampung saya kan. Itu udah kenal biasa babeh lah, lagi main PS, tiba-tiba dia negur. Lu Jack mana gitu. Nah saya emang gak ikut mana-mana bang. Nah kok berani banget pakai baju Persija di Bogor. Lah emang kenapa bang? Ya kalau emang berani, terus ke GBK pernah nggak gitu? Nggak pernah bang, orang saya ikut-ikutan doang, awalnya gitu tuh bang. Setelah ngobrol-ngobrol, dia ngajakin ke rumahnya, mainlah ke rumahnya. Ternyata rumah dia sama rumah saya ini nggak jauh lah, walaupun dia di perumahan, saya di gang gitu, di kampung. Singkat cerita, main ke rumah dia, dikenalin sama teman-teman yang lain kan di Kardenang. Banyak lah beberapa teman, dari si Tommy, ada si Gendut, si Jarwo kan. Di situ ngobrol, ya sama-sama pecinta sepak bola juga di situ. Oke. Akhirnya di tahun 2016, karena udah gede kan, kerja kan. Saya kerja keluar kota, jadi jarang di Bogor nih stay. Terus kerja di keluar kota. Di 2017 masih kontek-kontekan, BBM, masih zamannya BBM kan. BBM, saling kabar, gimana Bul keadaan lu? Baik nge. Kan saya manggilnya Onge nih di Bogor. Baik nge. Kapan balik? Ntar lah, tanggung gitu. Gue sekarang udah nggak di Kardena nih. Lah, lu di mana sekarang? Jakarta. Saya bilang gitu tuh bang ke si almarhum. Sekarang udah pindah nih daerah Bojonggede. Set, pindah-pindah mulu. Ya ntar kalau lu balik ke sini, ntar gue ajakin main deh. Setelah yaudah ntar Bul, gue balik. Kalau nggak salah pertandingan final nih bang, Arema lawan Borneo, main di Stadion Pakansari. Saya bilang ke Gembul, ntar Bul, kalau final ntar gue balik, lu nonton sama gue, ntar gue bayarin, tenang aja.
Udah tuh bang ngobrol, oke ya sip. Yaudah ntar kalau udah nyampe rumah lu ngabarin gua aja ntar gua nyamperin lu. Singkat cerita itu pertandingan kurang berapa hari, mungkin 3 harian bang. Saya ke Bogor nih, dari Jawa kan kerja pas itu. Nyampe di Bogor, ngabarin Gembul, BBM kan dateng, biasalah. Namanya sahabat lama kan, ngobrol di situ, ngobrol. Main di sini, ntar kita nyambut kawan-kawan kita nih, Bul, dari Malang. Ya nge, gue aja udah ngabarin Sam Seweng nih, ada Sam Gepeng juga. Temen kita dari Malang nih, yang biasa tur lah, kalau kita kan suka tur kan. Main ke Jawa, nonton Persija, ngobrol lagi di situ ya. Ya udah. Akhirnya di H-1 saya nyari tiket kan. Dikasih tiket lah, ada salah satu teman dapat tiket sekitar 5 tiket, saya alokasikan ke teman yang lain sama si Gembul. Akhirnya di situ saya nonton 5 orang nih, saya, Gembul, mantan saya nih, ya cewek saya dulu kan, terus si Tommy sama si Abbas. Nonton kita ke Stadion Pakansari. Ternyata itu pertandingan terakhir kita nonton bareng sama almarhum nih bang. Kita nonton di situ masih fun aja lah, belum ya karena satu dia Betawi kan, nyablak, suka bercanda gitu, nggak ada pikiran kemana-mana gitu. Nonton kelar biasa, masih ngobrol, main ke rumahnya biasa lah. Neneknya kan kalau manggil saya Jawa gitu, wah kemana aja wah, baru nongol. Ini nek kerja, kaya dong lu, gituin tuh sama si emak. Ya biasalah, ada sedikit banyak rezekinya kadang ngasih. Karena kan dia abangnya udah nikah, emponya juga udah nikah, dia sama emaknya doang nih berdua. Udah setelah pertandingan itu selang berapa hari saya mutusin buat kerja lagi. Emang kerjaan kan itu libur doang. Kerja lagi di sana. Ya masih kontek-kontekan lah. Cuma mulai agak kurang nih. Kadang iseng suka ngomenin story gitu kan. Ya udah beda kayak ya nge, lu nabul kalau ada masalah ngomong. Kagak, santai aja. Baru saya ngomong di grup nih di Bojonggede. Jadi kan Bojonggede juga saya dibawa sama dia, jadi kenal sama teman-teman yang sampai sekarang pun akhirnya jadi temen saya juga gitu. Ngobrol di situ, saya nggak sempet di grup, Gembul kenapa? Wah dia mah udah jarang nongkrong ya. Tuh timpal salah satu teman saya di Bojong kan. Maksudnya gimana? Ya tahu dah bocah, lagi pusing kayaknya bocah. Di rumah mulu, gue lihat ada abangnya juga kan balik. Saya sempat ngabarin, nelpon, ya nge, udah balik nih, Bang Eno. Lu kenapa Bul? Katanya bocah nggak pernah main lagi loh. Kagak, nggak apa-apa, udah pada ngasih bocah gitu. Maksudnya nggak asik gimana sih Bul? Baperan lu. Saya bilang gitu kan, karena kita kenal udah bertahun-tahun bang, tahu saling tahu karakternya lah. Kagak, nggak apa-apa udah. Jadi beda aja gitu loh. Tuh bocah kok beda. Beda Bul. Ntar kalau gua ini juga kan emang ada pikiran pengen kerja di daerah Jakarta aja bang, deket-deket Bogor gitu lah. Ada mutusin dah Bul, gue balik ke Bogor kok, mau di Jakarta aja gitu. Ya udah balik aja nge. Udah nggak se-excited kayak kemarin-kemarin gitu loh. Ntar kesini ya, ntar lu nongkrong. Nanti dinantikan lah. Ini tapi nggak biasa aja. Biasa aja, makanya gue tumben banget bocah kayak gini. Hanya singkat cerita saya nyampe rumah dan karena udah tahu rumah si Gembul kan, saya udah nggak dijemput Gembul nih, akhirnya datang naik motor ya dari Kardenan ke Bojonggede kurang lebih setengah jam bang. Ke situ ngopi kan berdua, lu ngapa Bul? Kagak nge. Lu kata bocah nggak pernah main lagi sekarang. Iyalah, udah males gua. Suka ngecengin lah, ngecengin apaan sih lu? Kayak nggak biasa aja lu cengin gitu. Kagak emang ini akhirnya kan, yaudah jangan ngopi di rumah yuk. Kita keluar deh. Sempet kita jalan bang ke Bogor lah. Cerita semua. Jadi mulai abangnya datang ke rumah, masalah itu mulai ada bang. Jadi menurut si almarhum yang pas cerita sama saya nih si Gembul, jadi pas nikah aja emaknya si Gembul ini nggak dikabarin. Giliran nikah udah bertahun-tahun nih cerai balik lagi. Jadi abangnya juga kayak apa ya, kena mental, psikisnya kena gitu bang. Gitu ya udah nggak apa-apa, yang penting mah enggak, gue nggak suka aja kayak gitu. Balik minta duit mah gue nangis. Udah tahu nggak ada yang nyari duit. Masa sih Bul? Lu nggak percaya? Ya kagak lah masanya, karena kan saya kenal abangnya dari dulu juga bang. Sebelum dia nikah juga kan. Karena emang beberapa tahun itu kita nggak ketemu, kan dia udah nikah juga kan. Di situ ya nggak nyangka loh kok, masa iya sih? Ya yang tahu kan si Gembul karena kan adenya dia.
ada fase di mana dia sempat ngomong, yuk ada nggak tahu habis berantem apa dia ngechat nih bang, ngechatnya bantuin gue yuk. Siapa gitu? Abang gue lu jangan gila bego, jangan belajar gila lu. Saya bilang gitu kan, kagak, gue kalau mak gue dibikin nangis mah, gue nggak suka banget nih gue, mau abang mau siapa kalau mak gue nangis mah, gue nggak terima. Dia gitu, lu mana? Di rumah, gue ke situ. Gitu, saya tenangin kan bang, ayo cabut dah keluar. Ya biar dia nggak ini ya, sempet lah kita, ya anak muda gitu berdua kan, beli minum, udah gue biar relax, tenang. Ya sempet beda gitu bang, jadi semenjak saya datang lagi ke Bogor dia udah beda, kayak bercandaan itu udah nggak ada loh, kayak obrolannya tentang serius dan keluarga gitu. Itu alasan teman-teman yang lain bosen, ternyata gitu pas dikulik. Udah Bul, kalau emang lu malas di rumah, lu malas sama abang lu nyari kerja, lu jangan di rumah. Jadi sebenarnya sih apaan si Gembul ini tuh pengen kerja, cuma kan neneknya atau emaknya ini sendirian bang, kayak kasihan gitu loh, udah tua kan. Dia bingung, akhirnya dia paling serabutan lah parkirin di Alfa. Ada tetangganya yang nganterin sekolah, dia mau gitu. Ada masa di mana itu dia tiba-tiba pengen ketemu banget bang sama saya gitu. Di rumah tiba-tiba ngechat, di mana nge? PPP nelpon tuh dari pagi tuh, kan lucu banget main pagi-pagi kan. Iyalah. Iya Pagi namu. tua-tua pagi-pagi ngopi kan, lucu kan. Akhirnya saya angkat sore, mana nge? Ternyata dia ada sempet kepikiran, udah pusing banget ya, ngobrol lagi tuh bang. Dan ini sempat saya jadi bahan candaan saya sih. Dia mikir, gue kalau kayak gini nggak kuat banget, gue pengen bunuh diri. Lu jangan kayak gitu bego, apaan sih lu? Kagak, gue nggak kuat banget. Nggak kuat gimana? Ini lah biasa, ini gue kalau ada dia di sini kayak gini, ya udah nggak usah dipikirin. Kagak udah, jadi udah putus asa bang. Udah sampai ke fase-fase itu kan. Saya bingung juga gimana cara ngebantunya kan. Dari kemarin coba ngajak ngopi, sharing, biar unek-uneknya keluar. Ternyata emang nggak bisa juga gitu. Setelah itu, hanya pas dia mau kejadian nih bang. Saya itu sore-sore itu 5:30 nelpon, ngechat WA nih si IB. Kan kejadian ini 2017 kan. Ngechat si IB, Be, di mana Be? Di rumah nih, ini teman saya yang di Bojong. Ngechat, di rumah ngopi yuk. Di siapa ngopi? Di rumah Bek apa di rumah lu? Di rumah Bek aja yuk. Ada ngabarin Bek juga nih, Bek di mana Bek? Gue masih gawe ntar gue balik jam 9 paling. Kalau mau ngopi ke rumah mah rumah wae ntar jam 9. Ya udah gue ke IB dulu. Akhirnya saya ke IB nih, nggak ke Gembul. Ngobrol di situ. Yuk Gembul kacau ya. Ya kita berdua ngobrolin Gembul lah, si almarhum ini. Oh, udah pusing banget kayak bocah. Bah, ya gitu lu bocah-bocah juga udah pada capek dia cerita curhatnya keluarga mulu. Jadi teman-teman saya yang lain di situ nih bang, udah males. Jadi percuma dikasih masukan juga percuma, nggak dipakai gitu loh. Timbul rasa males. Akhirnya jam 9 balik sini nelpon kan, di mana lu? Gue di rumah IB nih. Lu kesini lah buru dah berdua. Gue udah di rumah nih. Oke, gue OTW kan sama IB, boncengan nih motor saya nih ke rumah Bex. Sampai di Bex juga kan masuk rumah itu udah ada PS nih di depan, jadi ruang tamunya kosongan gitu. Kan itu rumah baru juga, pas itu dia baru bikin kan. Bex ini baru punya punya istri nih. Jadi dari sekian teman saya yang punya istri dia doang. Baru dia nih. Baru dia main PS kan di situ. Main PS, ngopi, beli rokok. Ya karena saya punya temen yang lagi ngedon kayak gitu kan. Saya di saat buat ngechat si almarhum nih si Gembul. Ngechat nggak dibales. Ngechat lagi, chat Be. Kagak aktif. Tiba-tiba di jam 10 dia ngabarin. Kenapa gue di rumah Bex nih. Lu kesini main PS. Daripada di rumah lu pusing gitu. Ya ntar ya gue mandi dulu. Udah tuh bang, kita masih lanjut main PS. Jam 10-an lebih tuh setengah, karena dari rumah Bex sama rumah almarhum ini kan gak terlalu jauh gitu loh. Paling 5 menit aja nyampe naik motor kan. Lagi main PS, datang kan. Dan setelannya juga tetap topi merah, ciri khas banget bang. Topi merah, jaket, baju gombrang lah, kadang baju apa nggak jelas. Itu jaket, baju, celana itu segini bang, di bawah lutut dikit. Itu pasti bewok gitu. Karena dia kan di atas saya nih umurnya. Beda 3 tahun. Main PS itu. Jadi masuk itu langsung ke pojok bang. Jadi kita main PS kan
Ini PS nih, ini temen nih, ini si Bek di belakang lagi mainan HP. Kan di cup kan. Di pintu di sini berarti. Dia masuk tuh langsung ke pojok. Ke sudut. Mainan HP begini aja. Ya karena kita lagi fokus main PS ya, si Bek ngajak ngobrol lah main PS sama IB. Dia ngomong, "Bul, nih ngopi." Cup kelar, si Bek ngomong, "Udah cup lagi dah, si Gembul. Kita mulai lagi nih Bang buat main PS lagi kan." "Bul, lu milih bikin apaan?" cup lagi. Dia diem doang. "Kagak. Lu ngapain kesini kalau nggak main PS?" Diem doang tuh. Saya ngomong, udah nggak mau main PS, udah biarin aja, udah cup lagi 3. Akhirnya main PS lagi kan. Main PS, di cup lagi gantian si B sama Bek main nih. Saya nawarin kopi sama rokok, "Nih Bul." Saya lemparkan rokoknya, "Nih Bul, isap. Lu diem mulu lu." Diem aja. Ya kita nggak ada curiga, pikirnya udah. Gue mikirin apa sih, pusing amat. Berat amat kayaknya. Iya berat banget Bang. Jadi emang dari dia datang itu diem mainan HP aja. Wah nggak asik lu mainan HP mulu. Udah nggak, jadi kayak nggak ngurusin saya ngomong. Nih ngopi bego, jangan kayak gitu lu, main diem mulu. Mendingan di rumah Bul. Udah tuh, akhirnya saya ngajak ngomong dicuekin, ya udah. Giliran saya main dan gantian. Akhirnya temen kita bertiga akhirnya malas ngajak ngobrol lah. Jam 12:30-an itu, ya kurang lebih jam 1 lah. Dia tuh pamit. Itu nggak ngerokok, nggak ngopi sama sekali. Begitu aja di pojok. Begitu di pojok, dari awal datang nyampe balik ke berinding cerita dia. Gue cabut dulu ya. Si Ibe ngomong, "Ya elah kayak mak lu cantik aja balik mulu," digituin nama Ibe. Udah diem. Dia ngomong gue balik ya. Udah nggak nimpalin yang lain lagi. Saya ngomong aja nggak ditimpalin, udah diem naik motor. Udah lagi pusing, udah biarin aja dah. Mulai main PS, lanjut. 3:30 karena kita udah capek main PS ya Bang. Dari jam 9:30 kan, udah bosan kan, akhirnya pada megang HP. Pertama megang HP tuh si Ibe. Si Ibe buka HP tuh di grup, kan kita punya grup tuh. Si Botak, si Ardi nih, tapi kita manggil si Botak. Dia kan bapaknya marbot, musola. Dan dia rumahnya sama almarhum itu deket, masih lingkungan situ. Masih satu kampung dan deket. Tiba-tiba ngechat. Itu jam setengah empat subuh. Tuh ngechat. "Woi, si Gembul mati." Kan kaget Bang gue Bang. Si Ibe ngomong, liatin si Botak kayak tai banget bercandanya. Maksudnya gimana? "Kagak nih, chat pribadi aja, jangan di grup lu bocah." Telepon akhirnya. Tak. "Lu kalau bercanda jangan yang bener bego." "Kagak. Demi Allah udah. Lu kata siapa Gembul mati? Ngaco lu bego." "Baba gua bilang tadi." Kan baba gua tahu dia. Lah mati kena baru dari sini. Jadi kita bertiga ya kayak gitu Bang. Baru dari sini mati gimana? "Lu di mana emang?" Digituin sama si Botak, rame di grup. Iya ya, si Gembul mati nih. Si Gembul mati. Cuma emang nggak tahu mati kenapa nih, meninggal kenapa nih Bang. Baru kabar-kabar burung. Soalnya dari musola. Pas mau sholat subuh tuh langsung di ini. Jam 4-an itu. Langsung ngabarin. Kita datang kan, akhirnya motor saya ditigain kan. Saya, Bex sama Ibe. 3. Kita punya saung nih, base camp. Saung itu kan tingkat. Saung di situ, bocah-bocah di situ semua. "Lu pada di mana?" "Gue di saung nih rame bocah." Saya pada di situ dan ada teman saya juga nih dari Cardena ada di situ. Duduk dan ada si saudaranya juga tuh dari Cilangkap, nggak tahu dikabarin siapa itu langsung datang. Ternyata itu kejadian dari pas balik itu Bang, balik dari saya. Dan itu bukan jalur dia balik sebenarnya, nggak tahu mungkin pengen refreshing kena angin mungkin ya, muter dulu gitu. Itu balik dari saya Bang ternyata. Jadi kan posisi kita pada fokus di PS kan nggak megang HP, itu rame di situ. Pada nyampe saung, "Masa sih?" "Iya." "Terus keadaannya gimana?" "Kita tahu noh di rumah sakit umum di daerah Bogor Bang." Akhirnya yaudah gas yuk. Kita jalan semua rame-rame nih buat ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kita nyampe sekitaran jam 5-an. Kan kita sempat di situ ngobrol kan di saung, nyampe ya udah agak terang lah jam 5-an lebih. Ada temen saya nih, jadi rumah sakit itu dia pada duduk berjejer nih, ini parkiran motor nih. Dia pada duduk sini dan di situ ada teman saya dari Kardenan dan yang dari Bojong ini nggak kenal ini. Iya, gitu loh. Lu doang yang masih yang kenal sama si almarhum. Iya. Terus sama si saudaranya tuh si Odong dari Cilangkap. Di situ nanya kan, "Kenapa, Ceng?" "Dah, kagak tahu. Lalu di sini, iya kabarin gua dari jam inian, gua nunggu di sini, kagak keluar-keluar. Katanya sih kecelakaan sih, Bul. Keadaannya gimana?"
kagak tahu gua. Orang gua dikabarin langsung segini. Jadi yang di sini juga nggak ada yang tahu, Bang. Taunya ya kronologinya kayak kecelakaan doang, nggak tahu si almarhum kenapa gitu. Akhirnya nunggu di situ, kita sempat pesen kopi kan buat ngobrol, kenalan sama yang lain, teman saya dari Bojong sama Kardenan gabungin situ. Rame tuh anak-anak kita semua di situ. Ngobrol, masa sih? Lo yang ntar dulu tanya sama si Gembrot dah. No, Gembrot kan di dalam. Jadi sama omnya apa siapa tuh, si Gembrot ini teman saya dari Kardenan nih. Itu jam 7, nggak ada kabar nih, udah mulai pagi kan. Jam 8. Ini bocah-bocah udah ya nungguin, ada yang dari tengah malam kan, dari jam 3, ada yang saya datang aja jam 5 kan, setengah 5, nyampe jam 7 kan udah bosen banget kan nungguin kabar. Udah terang lagi. Iya, jam 8, akhirnya di jam 9 ambulan keluar. Diikutin sama teman-teman saya juga nih dari Kardenan. Ada di situ, ada Gembrot juga, terus yang lain-lain gitu. Jalan, tuh ya jalannya naik motornya, naik, ikutin kita kan, buat ke rumah duka nih ambulan. Di jalan itu saya mepet si Gembrot ini. Gembrot kan tahu kan, lihat si almarhum gitu. Lang, gimana Lang? Si Gilang ini kan manggilnya Gembrot. Lang, gimana Lang? Wah, hancur kayak. Hancur ini, hancur yang apa gitu nggak tahu kan. Saya nggak tahu hancur gimana. Wah, tahu dah, hancur pokoknya dah. Udah, jadi kita di jalan itu naik motor sambil ngobrol, hancur gimana Bu? Wah, ntar lu tahu gua nggak bisa ngejelasin. Udah tuh kayak gitu doang. Jadi kan kita yang lebih kaget ya bertiga lah. Saya, Ibe sama Bex kan habis nongkrong bareng, yang nggak percaya hancur terus meninggal apa sih? Udah nyampe rumah duka, ambulan keluar kan pakai ini nama tiker juga kan. Itu sambil ternyata di situ ada saksi mata juga yang lihat, kayak Pauga gitu yang bisa muter-muterin truk gitu. Itu ngobrol, ada ternyata emang kecelakaan lah, ada pihak polisian sih sempet. Akhirnya itu mau dikuburin habis johor. Saya masih di situ pada nunggu semua, pada datang. Jadi nunggu saudaranya dari Cikini, dari Bandung juga. Duduk sambil, masa sih Be? Kagak tahu gua. Masa mati Gembul? Tahu dah gua. Masih nggak percaya. Kita bertiga yang apaan sih kayak gitu? Ini beneran gak gitu loh? Setelah udah habis zuhur kita sholat, kita tuh ya ambulan kan balik kan, dari nganterin langsung balik kan pakai Tosa. Pakai Tosa nih buat ke pemakaman karena memang aksesnya cuma pakai Tosa, nggak bisa pakai ambulan. Tosa itu yang motor 3 itu ya? Iya. Motor 3 roda. Pakai itu di keranda aja juga. Setelah nyampe tempat pemakaman umum, itu saya kaget Bang. Pas posisinya kerandanya kan dibuka nih. Tikernya itu kan diiniin, kan kain kafan ditutupin tiker juga. Iya. Itu dari kain kafan putih Bang, itu merah Bang. Ya mungkin 70% itu merah Bang. Pas gue ngeliat bagian kepala, itu netes-netes di bagian yang buat megang. Itu netes. Masih belum berhenti tuh Bang ya? Belum, jadi gue mikir, pemikiran gue pada saat itu tuh kayak gini, ini orang yang mandiin gak bersih nih. Bisa aja darah keluar dari hidung atau dari kuping. Ya apa lupa dikapasin, nggak tahu ya Bang. Pemikiran saya saat itu kayak gitu Bang. Itu apaan ya? Bilang itu, wah kain kafan itu udah masih mending ibaratin kena tanah liat, itu darah Bang. Jadi dari sini, ini yang paling parah tuh pala sebelah. Jadi pala sebelah sini nih kiri. Kan posisinya gini, dia netes di sini. Itu datang semua kan, darah semua, akhirnya dikuburin sambil ya nggak nyangka aja lah. Setelah kita sempat ya baca-baca di situ, balik nganterin dulu nih si Bek, nganterin habis johor itu, habis dari pemakaman baru nganterin Ibe. Baru saya balik ke Kardenan nih. Kalau teman-teman yang lainnya ada yang di situ lah, dan saya balik juga sendirian kan. Ya sempat dimarahin lah sama orang tua karena kan main dari malam nyampe jam segini gitu, dan harusnya kan kerja. Saya nggak kerja sama sekali. Dimarah-marahin itu, bilang habis ini almarhum apa namanya temen meninggal yang biasa kesini, dan orang tua saya udah tahu, kenal karena sering main ya. Karena kalau main ke saya nih ngobrolnya sama bokap saya Bang, ngobrol gitulah berdua aja gitu. Dan tetangga saya juga tahu, karena kalau kita mau nonton bola dia pasti ke situ. Wah Persija main ya, main Bang.
Wah, apaan sih? Ya ceng-cengan karena Betawi, Bang. Iya. Lu Ismet Sopyan, udah tua ngapain dipakai? Kayak gitulah, ceng-cengan. Dia nimpalin terus. Kan asik bocahnya gitu loh, pribadinya. Dari situ, oh ini masa sih innalillahi gitu kan orang tua saya. Udah kamu mandi. Baru tahlilan pertama nih, Bang. Tahlilan pertama baru saya tahu kronologinya. Diceritain dulu di situ. Oke. Jadi posisinya itu entah itu kejadian di jam berapa saya kurang tahu ya, Bang, ngomongin jamnya. Jadi posisi kejadiannya karena itu jalanan naik, Bang. Emang itu jalanan benar-benar naik dan saya tahu itu jalan. Jalan itu naik. Di depan dia itu ada truk. Entah itu bawa pasir atau truk tanah. Itu dam gede. Oh, dam truk. Dam truk. Entah yang denger ya truk pasir atau truk tanah, intinya muatan kayak gituan lah. Si almarhum itu di belakang pas banget sama truk dam ini. Pas banget berapa meter doang. Entah itu 3 meter atau 2 meter itu katanya deket lah. Dam ini nggak kuat naik, Bang. Karena posisinya jadi berapa ratus meter tuh naik terus. Nggak kuat naik, mundur. Si almarhum udah sempat ngebanting ke sebelah kanan. Motornya udah ke sebelah kanan, ke lindes, Bang. Jadi posisi kelindesnya bagian sini. Sini, kalau di tengah itu badannya kebuka kayak gini. Wah, gila sih. Wah. Ceritain itu banget sih itu. Iya, jadi dan kok masuk gini? Iya, Nge. Lu terus saya coba nanya si Gilang tuh, si Gembrot kan. Terus lu hancur-hancur itu mesti gimana? Lu tahu kan itu tadi bapak itu cerita kayak gini-gini. Iya. Itu disolasi badannya. Itu dijahit udah nggak mungkin, Bang. Badannya tuh udah kebuka. Ngomongin dijahit itu udah susah, makanya itu disolasi. Kenapa darah itu keluar ya? Karena solasi bisa aja kayak keluar lah dikit-dikit akhirnya kayak gitulah intinya. Masa sih ya? Semalam tuh habis nongkrong sama gue bertiga. Dia nggak ngapa-ngapain, ngerokok aja, nggak ngopi, nggak berjam-jam, bayangin. Kan nggak mungkin banget, Bang. Saya pikir, Bul, beneran gak sih lu, Bul? Masa iya? Baru tuh hari pertama tahlilan ya belum ada yang aneh-aneh, Bang. Hari kedua masih nggak ada aneh-aneh, tapi karena dari kemarin saya kurang tidur ya, begadang terus sampai pagi, gadangin di rumah duka kan. Ada di hari ketiga ini saya mutusin buat balik nih, Bang. Posisi tuh gerimis. Jadi rumah almarhum itu di komplek. Di komplek ini ada kampung. Dan akses kampung mau keluar dari jalan itu harus lewat komplek. Iya, paham. Saya pada duduk, saya sempat ngomong ke yang lain kan, IB kan satu, dia kampung tapi komplek deket lah gitu. Di belakang komplek almarhum adalah beberapa teman-teman teman-teman saya di situ. Saya ngobrol, gue balik dulu lah, gue udah nggak kerja nih dari kemarin. Marahin, yaudah balik aja, Nge. Udah ya, hati-hati lo. Saya balik tuh posisi lagi gerimis tuh, Bang. Saya pamit sama yang lainnya, sempat ngecengin lah. Wah, Bella baru jam segini, ntar lah biasanya pagi. Gua kerja, ego. Saya bilang gitu kan ke teman yang lain. Ya teman yang lain juga ada yang balik, yang deket-deket situ doang tuh yang begadangin kan. Iya. Pas saya balik, kebiasaan saya balik kan, saya pakai handset, Bang, musikan gitu loh. Biar nggak boring kan, karena perjalanan kurang lebih setengah jam kan. Bojonggede ke Ardenan. Saya jalan, pas keluar komplek jalan raya Bojonggede nih. Jalan raya Tajur Bojonggede. Saya jalan, itu motor tiba-tiba mati, Bang. Pikiran saya karena matic ya, lutut saya panjang, itu kontaknya tuh ke off. Mungkin kena dengkul. Oh iya. Masih kayak gitu kan. Saya nyalain lagi. Karena musikan saya full emang mau kenceng. Jadi biar fokus aja inin motor. Jalan lagi. Bunyi lagi tuh kunci, mati lagi. Saya liatin mulai ada aneh nih. Akhirnya saya giniin lagi, jalan lagi nih buat ketiga kalinya. Saya liatin kontak, dengkul juga saya kayak gini, Bang. Jadi nggak kayak gini. Iya. Karena posisi gerimis kan, ya dengkulnya saya pepetin gini biar nggak kan. basah. Terus biar nggak dingin. Kayak gini, itu off sendiri, Bang. Itu motor entah berat atau gimana ya. Saya nggak ngerasain karena musikan kenceng kan. Terus buka gini, ya karena saya rada peka juga. Saya ngomong kayak orang gila di situ. Bul, gue kan udah nemenin lu dari kemarin. Udah, Bang, Bul. Gue balik, Bul. Jadi saya spontan aja, ngerasa aja gitu, Bang. Ngerasa, karena kan buat ngeyakinin ketiga kalinya. Jalan lagi, mati lagi, jalan. Bahkan saya pegangin kayak gini, Bang. Kalah, Bang, tangan saya, Bang. Itu mungkin 17 kali ada. Saya jalan, akhirnya saya akalin. Stek, saya jalan ya, ntar mati lagi, off lagi, saya giniin lagi, jalan lagi. Jadi gitu saya akalin.
Mau ke Kardinan kan harus ngelewatin stasiun Bojong nih. Iya, Bojong Gede itu berarti saya harus kayak gini, ntar naik nyebrang rel nih, turun. Di sebelah sini ada warung Madura. Di situ saya sempat mau beli rokok kan, di rumah lah. Saya mampir ke warung Madura nih, ngelewatin stasiun, naik, turun. Pas saya ke warung Madura, di di depan saya ini ada bapak-bapak Gojek itu lagi nongkrong bang, megang HP sendirian. Saya beli rokok lah ke warung Madura. Bang, rokok bang. Saya lagi interaksi sama tukang yang jualan, bapak-bapak ini. Entah itu ngomong sama siapa, dia ngomong kayak gini bang. Ah, itu temennya suruh turun, kasihan, kedinginan. Saya nggak tahu tuh bang. Saya lagi bayar karena kan posisi saya, yang saya bilang, itu bapak-bapak kan depan saya nih. Saya masuk ke warung, ini ciki-ciki nih. Oh iya. Saya bayar, saya mau nanya dia nih, dia ngobrol sama siapa sih, karena tengah malam, sepi, nggak ada motor lewat juga kan dari tadi. Itu nggak tahu itu pas saya keluar, dia kayak dapat orderan mungkin ya, jalan. Ya, saya cuma nanya, dalam hati nih orang tadi ngomong sama siapa sih, saya jalan lagi. Mati lagi bang, itu sampai rumah bang, saya nyala mati di motor. Kenapa sih? Sambil, udah bu jangan kayak gitu. Singkat cerita nyampe rumah nih bang, rumah saya kan pagernya bisa kelihatan dari luar kan. Di depan rumah saya tuh jarak 4 rumah ada warung namanya Bang Jair. Bang Jair ini biasalah depannya ada pos juga nih buat bapak-bapak melek, biasa begadang. Saya masuk ke situ, cuma di hari itu sepi bang. Adanya Bang Jair doang yang tukang warung ini, tapi di depan. Suka, ini bukan nyenterin sih, kayak kesana kesini ngecek. Saya masuk, motor saya masukin, ya karena capek dari kemarin nggak tidur. Biasanya saya kalau balik malam kan cuci kaki, cuci muka, tidur bang. Itu enggak bang. Oh langsung? Langsung aja tidur. Di mimpi itu, ya ntar itu mimpi yang mau disampaikan almarhum ya, itu jaraknya jauh bang. Dan dengan pakaian yang kemarin kita nongkrong terakhir. Cuma putih doang, ada cahaya putih itu kecil, tapi kayak narik almarhum. Cuma yang saya dengar dari dia, jagain mak gua ya, tolong. Pas saya mau baru bangun, itu kejadian mungkin nggak ada 1 menit bang. Saya kaget kan, saya nyampe jam 2-an. Saya bangun, itu udah suara dari masjid Kori. Kan aneh banget, itu 1 menit aja nggak ada mungkin. Cuma ngeliatin dia kayak ketarik sama cahaya. Cuma yang saya dengar, saya inget, jagain mak gua ya, tolong, gitu doang. Saya itu nggak bisa ngomong, iya mbul atau gimana, itu nggak bisa bang. Belum ngomong, itu udah ketarik kayak cahaya aja gitu. Dan saya itu pas ke cahaya, masjid bunyi suara, lagi ngaji. Sebelum azan itu ya? Iya, kok cepet banget. Akhirnya saya cuci muka, pagi-pagi itu jam 6:30 kan, saya kerja 7:30 kan. Saya beli kopi ke Bang Jair biasa, kopi seduh lah, mateng gitu. Saya ke Bang Jair, ngobrol sama Bang Jair biasa. Dia emang suka ngobrol-ngobrol kan. Ke warung, nanya-nanya, lu balik jam berapa semalam? Jam 2-an bang. Oh, kirain ada suara motor, tautnya maling. Lagian lu balik, temen lu nggak disuruh masuk. Dia bilang kayak gitu. Lah, temen nggak disuruh masuk gimana bang? Kagak, lu kan balik ya, gue tahu motor lu. Lu masuk, gue kan ke sono ke sini nih ngecekin sekitar. Kau ngeliat temen lu nih yang biasa nonton bola bareng no, yang bewokan, yang bocahnya gede gitu. Di mana bang? Oh no. Jadi dari warung dia nunjuk ke depan rumah saya yang biasa saya duduk ngopi nih. Kelihatan bang? No di sono no, yang biasa lu ngopi. Jadi kan saya kalau ngopi di samping rumah kan duduk gitu. Ngerokok, ngeliatin gang, jalanan. Dia nunjuk situ, di situ. Mana gue tegur diem baik lu bocah. Ngapa itu bocah kedinginan? Pikiran Bang Jair ini, pas dia nanya, bang, ngapain bang? Nggak masuk, itu diem. Pikirannya saya masuk ke dalam, mau bikin kopi apa-apa, ntar keluar lagi. Pikiran Bang Jair gitu. Tinggal jadi ya? Tinggal. Bocah itu kayak kedinginan habis sudah hujan, kan posisinya emang gerimis bang. Dari situ, masa bang? Ya elah ngapain gue bohong. Dan Bang Jair kan nggak tahu dia udah meninggal. Nggak ada yang tahu, keluarga gua doang yang tahu bang. Dari situ mulai aneh kan, masa sih? Terus udah, baru di tahlilan keempat kan datang lagi tahlilan. Di tahlilan keempat datang si Randy nih. Kan habis tahlilan kita nongkrong ke saung karena adalah saudara-saudaranya si almarhum itu pada datang rame gitu, pada begadang. Kita pindah nih ke saung. Saung ini di depan rumah si Nesta, teman kita yang satu lagi. Dia kan kerja di Jakarta jadi nggak pernah tahlilan nih. Kita lagi pada di saung, jarak dari rumah duka ya mungkin berapa sih, 300 meteran lah, dia agak di dalam kan.
Yang saya bilang dia kan rumah almarhum di komplek Ini perumahan, kampungnya. dia di kampungnya di dalam gitu. Daripada nongkrong-nongkrong di situ, tiba-tiba si Randy datang. Randy ini kawan kita yang udah lama bang. Dia datang pakai motor Scoopy tuh hitam putih, datang tiba-tiba ngomong gebul semalam ke gua. Kita main sama dia tuh mungkin udah setahun lebih lah nggak pernah nongkrong bareng karena ada selek dan saya juga nggak tahu kan posisi saya kerja di Jawa. Dia datang ngomong kayak gitu, sempat dimarahin lah sama temen kita. Itu kalau bacot yang beneran. Kagak demi Allah semalam gebul tuh nyamperin gua. Nyamperin gimana? Jadi menurut si Randy ini versi Randy. Di kamar mandi itu dia setengah satuan kan dia lagi melek. Dia buang ini bang, BAB lah di kamar mandi. Kan rumah dia emang gede, dia anak orang punya lah. Dia buang ke kamar mandi tuh lagi BAB. Itu jadi lampunya itu ada yang mainin cetek. Pas dia keluar lagi, dinyalain, masuk lagi, dimatiin lagi. Kan dia tidur sama dia, tante, om, ponakan dia 2 nenek. Total 6 orang. Kan nggak mungkin ponakannya masih kecil-kecil. Nggak nyampe. Kalau omnya juga enggak lah, nggak sebecanda itu. Omnya kan orangnya serius gitu. Iya, paham. Ketiga kali aja dia nggak jadi BAB nih. Mutusin buat keluar. Posisi sofa dia lagi tidurnya di sofa nih, sofanya panjang. Ini kursi buat 1 orang, ini panjang. Di belakang kursi ini ada lemari bang. Lemari ini isinya vas-vas bunga gitu loh. Iya, lemari pajangan lah ya. Iya, pajangan-pajangan gitu, namanya orang kaya kan ada aja lah aksesorisnya. Posisi dia mau tidur gini, dia kan pakai headset ya. Itu jadi kayak kabel handset itu dari HP ditarik bang, tak bunyi. Jadi dia posisi mau terlelap ditarik, tak. Pas dia bangun, itu almarhum duduk di kursi yang satu begini nih bang. Kayak gini. Itu korengan semua bang. Jadi hancur sebelah sini. Dia kaget, HP-nya dilempar, HP dia BB, dilempar tembus. Kena kaca lemari yang tadi isinya vas. Piang. Dia nggak tahu, ya mungkin udah tahu kabarnya si almarhum meninggal gitu-gitu kan. Oh, dia udah tahu? Udah tahu, karena emang ya kan sedikit banyaknya masih ada yang interaksi sama dia gitu kan. Namanya teman kan ya. Ya teman kita kan banyak. Dia langsung ngomong kayak gitu. Ini setelah kejadian gitu baru nih cerita-cerita lagi. Cuma saya belum cerita. Setelah itu ternyata Nesta kemarin kan posisinya dia balik malam itu, jadi kayak apa ya, dari saya yang ditampakin dari sini, si Nesta juga sama bang. Si Nesta itu lagi duduk di saung, yang itu kan karena di depan rumah dia kan. Kebiasaan almarhum itu dulu kalau datang, karena emang dari komplek ke kampung kan berarti belakang ini saung. Itu suka gitu, suka bercanda-bercanda gitu. Apaan sih lu ego gituin nama si Nesta. Nesta tuh cewek bang? Nesta itu cowok. Oh cowok. Terus apaan sih bego, dulu suka kayak gitu. Itu tahu kabarnya, si Nesta udah tahu kalau almarhum itu nggak ada. Itu ada yang kayak gitu lagi bang, seperti almarhum itu. Oh, ngelakuin kebiasaannya dia ya. Pas dia nengok itu tangannya bang, ini kan saung ada kayak bambu gitu ya. Tangan dia lagi gini. Itu lari bang Nesta bang. Jauh sih itu. Lari masuk ke rumah dan ya dibilang bodoh juga bodoh ya dia. Jendela dia kan langsung ke saung. Udah tahu dia takut. Jendelanya sempat dibuka bang, hordenya bang. Dia itu almarhum ngeliatin gini aja. Oh, mastiin lagi dia. Mastiin lagi. Gitu udah mungkin ya orang tuanya juga, apalagi bapak gua juga nyampe ngomong ini. Ya udah makanya tahlilan lu, orang temen nggak ada. Ya kan posisinya emang dia di Jakarta kan. Cuma pas dia balik itu harusnya dia tahlilan tuh, kan dia balik sore. Cuma dia nggak tahlilan, malah ngopi sendiri di situ. Kejadian si Nesta adalah kan kita tahlilan itu nyampe 7 hari kan. 7 hari banyak bang, jadi kabar-kabarnya karena saya jarang nongkrong ya, dalam arti jarang nyampe pagi lah. Tahlilan kelar jam 10 balik, karena kan harus kerja. Paling nongkrong itu malam Senin bang. Udah seminggu, 8 hari setelah 7 harian aku udah mulai sepi kan. Nongkrong lagi di situ, di saung, rame-rame di situ. Baru saya dengar kabar dari IB, kalau si Dewi tetangga dia punya pacar kan, dia orang Depok. Ngapel bang katanya, ngapel. Setelah ngapel itu dia tuh nggak ke rumah loh, jadi motornya tuh di pinggir jalan. Iya. Rumah ceweknya di sana dan dia masih sendirian nungguin, entah ngabarin apa gimana. Dia di belakang, bang,
Bang, dia nengok katanya si almarhum. Lari bang dia bang, motornya tinggal dia lari ke rumah ceweknya. Itu masa sih Be? Iya gue gak percaya. Gentayangan berarti bang? Gentayangan. Dan yang lebih lucu lagi, kan itu cerita tentang dari IB, itu security itu diceritain sama si Proy. Proy ini teman kita lagi nih. Proy ini bahkan nyampe stroke 3 hari bang. Gara-gara? Ditampakin sama si almarhum. Jadi kan shock dia gitu? Shock. Jadi posisinya tuh dia rumahnya kan rolling door. Rolling door tuh dia jualan rokok. Kayak warung Madura, cuma dia kan orang Batak nih. Dia jualan kayak gitu. Di perumahan masih satu. Jadi rumah dia tuh beda gang doang gitu loh. Dari rumah duka. Dia itu udah tahu dari cerita-cerita teman yang lain. Ini setelah lebih dari 8 hari ya. Dia tuh udah tahu cerita kayak gituan. Posisi saya udah jarang nongkrong ke Bojonggede lagi kan. Dia udah tahu 2:30 itu ada yang beli bang. Dan suaranya tuh katanya udah tahu almarhum. Tapi dia kepo. Siapa sih? Siapa bang? Bang. Bang gitu. Digituin tuh rukonya kan teng. Bang. Dibukain almarhum lagi berdiri dan keadaannya hancur kayak gitu. Jadi kayak darah semua, terus ininya kayak kebelah gitu loh. Si Roy kaget. Posisi kaget itu katanya badan dia ngelilit. Saya diceritain itu juga dibilang apa ya, masa iya sih serem itu. Terus lucu bang, masa sih iya dia 3 hari bang rumah sakit bang. Jadi badannya tuh tiba-tiba ngelilit kayak tangan tuh nggak bisa digerak, tiba-tiba tangan kayak gini sendiri gitu-gitu. Kayak orang kena stroke. Masa Roy? Demi Allah nge, sumpah. Masa bisa kayak gitu? Kagak tahu gua. Badan gua tiba-tiba miring gitu. Bentuk si Roy gitu. Setelah banyak yang kejadian kayak gitu kan, si Abbas lah paling tua di kita kan. Tadinya kan si almarhum tuh bareng seumuran. Kumpulin anak-anak di saung. Buat, ini kenapa nih? Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrolin ya, ada masalah si almarhum itu sama si Randy. Masalah asmara itu. Katanya sih gitu bang. Tapi kan saya nggak tahu kejelasannya kan. Baru ya udahlah kita ke PT-PT yuk. Ntar kita ke tempat kejadian. Setelah kita PT-PT, beli air mawar sama kembang kan gitu. Ditebarin biasanya ya. Sebarin situ. Temen saya kesurupan si Ajis. Nangis dia. Gitu-gitu. Kan karena kita bocah tongkrongan kan kirain pada bercanda gitu ya. Jangan kayak gitu bego. Padahal lagi serius nih ya. Serius bang. Terus bahkan sempat saya tarik bang kakinya bang. Karena saya ini bukan momennya lu buat bercanda. Iya betul. Dia nunduk nangis. PA jangan kayak gitu bego Jis. Kagak, kita pada ngeliatin semua. Saya tarik kan masih kayak gitu bang. Beneran gini kesurupan. Jis gelitikin tuh bang. Kita gamparin, masih kayak gitu. Wah anjing kesurupan beneran si Ajis. Ini yang bisa, kan akhirnya kita bingung, ini yang bisa ngeluarin siapa nih? Ada, oh no Isna, nak, lu kan anaknya guru ngaji, kali lu bisa. Baba lu apa, ini kan tahu kakek lu cara ngeluarin, kagak bisa, udah baca apa aja dah yang lu tahu. Kan diantara yang lain yang agama paling bisa tuh si Isna. Bacain keluar, terus keluar, pengen buat saya tampol bang si Ajis. Keluar, lu ngapa lu pada ngeliatin gua? Dia nggak sadar dia kesurupan. Biarin dikasih contoh rekamannya kan pas itu. Wah, ini nggak apa gua. Lu kesurupan bego. Kagak, orang mau gua duduk ngerokok doang. Menurut si Ajis gitu. Akhirnya udahlah. Kelar. Terus sempat balik lagi kan buat yaudah. Terus semoga sih nggak ini lagi ya. Ya kita cuma berdoanya gitu bang. Terus setelah gituan kita kan jarang nongkrong lah, enggak yang tiap hari gitu loh. Cuma intensnya kadang 2 minggu, kadang seminggu sekali. Nongkrong lagi dapat kabar satpam security Oasis nih bang. Jadi satpam komplek. Kan dia punya 2 satpam nih. Yang satu tahu nih kejadiannya, si almarhum meninggal. Yang satu enggak. Dan di saat itu yang katanya yang lagi jaga yang nggak tahu. Nggak tahu si almarhum udah meninggal. Cuma dia tahu nih anak-anak pada nongkrong di sana dan kenal secara muka gitu loh. Tahu lah nih anak sini nih gitu. Situ gitu. Itu dia datang bang, minta rokok dari belakang kebun singkong. Bang, bang, bagi rokok bang. Lu lagi ngapain? Rokok bang, ada nggak bang? Nih, sini duduk. Kagak bang, rokok aja bang. Itu dibilang ya percaya nggak percaya, itu yang saya dengar dari beberapa orang-orang yang digandayang di situ tuh bang.
Lu masa sih? Lu set kemana-mana dulu mah. Lu tau gak ceritain Bek? Si Bek ini baru cerita karena dia kerjanya baliknya malam terus nggak sempet buat tahlilan bang. Karena dia punya istri juga kan. Cuma kalau ngomong ditampakin dia katanya sempet ngeliat doang. Dateng ada yang nangis kan. Ya, lu yang paling nangis ngetuk pintu. Gue tahu dah dibuka nggak ada. Ya mungkin kalau ngomongin sosoknya nggak ada, katanya siluet doang di dekat samping dia kan ada pohon bambu tuh. Katanya di situ dong siluetnya ngebentuk sosok almarhum. Tapi si Bek ini dapat cerita dari bapaknya. Bapaknya itu jualan sayur bang. Kalau jam 3 subuh sukanya lewat jalur itu buat ke pasar Anyar nih. Iya. Belanja gitu loh. Ntar kan dia jualan jam 6:30 gitu. Pas dia lewat di situ ngeliat si almarhum. Karena bapaknya Bek ini bisa lah dia buat hal kayak gitu. Lihat si almarhum lagi duduk di depan butik nongkrong. Makanya dia nyampein tuh pas main ke rumah bapaknya kan, ngomong sama si B kalau kemarin temen lu di sono lagi duduk depan butik yang mana itu yang katanya meninggal di situ. Masa sih pak? Iya no, kasihan. Samperin dah kuburannya. Kayak gitu no, temen jangan dilupain, kasihan. Itu entah itu udah berapa ya bang, sebulan kemudian atau gimana, intinya saya rangkum aja gitu. Kayak gitu dia cerita dan kita kan akhirnya udah nih. Setelah kejadian itu yang saya dengar lagi kan Abbas ngomong sempat ngumpulin lagi bocah buat datang ke rumah nih, ke rumah si almarhum. Pas si Bek ngomong kayak gitu. Dateng, si Abbas masuk, saya di luar lah ngobrol sama yang lain. Iya ya, emaknya teriak-teriak. Kayak masih belum nyangka lah, masih belum diikhlasin. Nah itu 40 hari kurang kayaknya, mungkin sebulanan lah teriak. Jadi kayak Abbas yang saya denger ya, kasihan mak, teman-teman pada didatengin, udah si Gembul mah udah tenang di sana, biarin aja, ikhlasin. Ada setelah kayak gitu dia cabut ya, kita keluar ya udah sih bang. Tuh maksudnya main kita terakhir gitu. Saya main lagi kan berapa tahun kemudian ke situ. Dan denger ya udah pada pindah ke Jakarta, rumahnya sekarang kosongin sampai sekarang. Kosongin tuh bang? Kosong. Wih, mantep banget nih. Tuh bang, kalau boleh tahu salah satu alasan kalau dari orang yang paham tuh, dia tuh gentengan kenapa tuh bang? Soalnya kalau kayak gentengan pocong itu kan biasanya nggak dilepas nih. Kalau itu emang karena kecelakaan, nggak tenangnya, apa karena ada sesuatu sama anak-anak gitu? Ya, yang menurut saya denger sih gini bang, ada dari Asmara yang sama si Randy itu ada selek kan. Oh ya masih. Akhirnya kayak mungkin minta maaf satu, terus kalau nampakin ke yang lain ya beberapa katanya minta tolong. Entah itu tolong apa juga saya nggak tahu. Dan ya sebelum dia meninggal juga kan mulai beda gitu, perilaku dia beda, dan mungkin ada rasa kecewa yang berlebihan gitu sih bang. Ada yang belum clear gitu loh, dan dia harus kehilangan nyawanya, ya mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi ada nggak sih salah satu momen temen-temen nih yang ditampakin terus kayak dia minta tolong gitu kan, ada yang interaksi nggak sih, kenapa brother gitu, misalnya lu mau minta tolong apa, ada yang sempet momen kayak gitu nggak temen-temen? Apa udah cabut semua? Gak ada yang cabut sih bang, gak ada yang berani. Bener-bener kayak ini ya nampakinnya, dan alhamdulillah buat penampakannya kalau ke saya itu gitu doang bang. Berarti ya tadi gangguan yang saya naik motor dimatiin itu kan menjengkelkan ya, bukan bikin takut kan. Terus pas dia pesen tolong jagain mak gua nge, itu dengan wajah yang biasa pas kita nongkrong terakhir. Iya. Dan IB itu nggak pernah ditampakin. Kalau IB, kalau yang lain datang itu ya dengan muka hancur sebelah kiri bang. Itu sih. Harusnya ada teman yang berani berinteraksi. Kenapa nih lu gangguin anak-anak? Kalau emang dia mau komunikasi ya. Itu waktu nebar itu bang, nebar bunga tuh dia kesurupan siapa tuh? Si Ajis. Kesurupan siapa? Kesurupan si almarhum. Oh, tapi nggak ada pesan-pesan apa-apa yang Pastinya nggak ada, nangis doang, nangis kayak apa ya? Kayak orang kesakitan aja bang, pesakitan gitu kan. Ngerintih gitu ya? Iya kayak gitulah kayak. Ya nangis-nangis kayak gitu, kesakitan. Terus kayak gue pengen ini loh, tolong ini apa segala macem, kayak gitu doang sih bang. Cuma dia nggak ngomong, dengan ekspresi doang, nangis. Cuma kita bisa simpulin kalau dia tuh minta tolong kayak gitu ya. Cuman dia nggak pernah ada interaksi sama sekali. Selain itu mimpi-mimpi titip-titip kali ada bang nggak? Ke teman-teman yang lain? Ada mungkin ya paling datang dan kayak pengen
datanglah ke kuburan gua, kayak gitu doang Oh bang. ya kayak minta doa aja sih Kayak sebenarnya. gitu, lebih kayak gitu doang lo pesennya. Kalau ke saya kan lebih ke maknya tolong jagain, karena kan ya itu tadi udah seperti keluarga bang. Bahkan ketika saya kerja dimanapun, Jakarta atau segala macam, pasti balik ke rumah dia. Dulu gitu ya, sebelum kerja di Jawa, di situ 5 hari lah, seminggu. Jadi udah kayak rumah kedua gitu loh. Makanya kalau ini kan udah manggilnya Jawa, mana aja lu sombong banget tuh gitu-gitu. Makanya udah seakrab itu, dan dia teman pertama saya di Bogor. Tuh. Berarti emang si Nya ini, emaknya ini emang rada belum ikhlas bang ya? Kalau dari terakhir ketemu ya? Belum sih, lebih kayak shock aja gitu. Karena kan ditemenin terus bang. Dan alasan almarhum gak kerja ya pengen deket keluarga. Dia nggak ada pikiran buat masa depan nikah atau pengen punya duit banyak, enggak. Dia fokusnya ke emaknya dulu gitu. Itu salah satu mungkin alasan dia gentayangan mungkin itu kan. Dia bisa jadi dia nggak pernah kerja jauh bang, dan kerja itu nggak pernah kayaknya. Mestinya kerja yang benar-benar kerja bulanan dapat gitu ya. Enggak, lebih ke serabutan kayak markirin. Ntar ada tetangganya minta anaknya dianterin sekolah, dia nganterin gitu-gitu. Kalau buat kerja yang bener jauh dari saya kenal 2009 nyampe terakhir gitu nggak pernah sih. Tapi untuk sekarang ini nggak pernah kan mimpi-mimpi apa Enggak sih bang. gangguan-gangguan Setelah teman-teman? 40-an itu kan kita sempat ada ngaji lagi ya gitu. Udah jarang main ke situ juga, dan terakhir main setelah corona main ke situ, dan rumahnya katanya kosong. Emaknya belum ada tahu. Emaknya itu di Jakarta, dibawa ke Jakarta sama kakak yang perempuan, Oh, dibawa ke sana semua. Kalau yang cowok sih nggak tahu ya kemana, abangnya. sama ini bang, yang waktu kejadian laka itu kan, itu supirnya gimana? Diproses apa? Sempat saksi mata ngomong kalau itu diproses apa kabur tuh? Nggak, sopirnya diproses sih bang. Oh diproses, wah Diproses. alhamdulillah sih. Cuma kalau ngomongin apa namanya kayak jalurnya gitu ya, ya karena mungkin jalurnya terjal naik, dan menurut mitos tempat ya, kepercayaan dari warga-warga situ yang saya dijelasin sama Bek ya, tempat jin buang anak. Karena kejadian itu bukan sekali 2 kali bang, itu sering lah. Oh, Bisa jadi. Bahkan ada tetangga dia nih yang jualan kayak warung kelontong gitu, yang dilindes kayak gitu juga sama cucunya bang. Sama kejadiannya kayak gitu. berarti emang itu udah sering banget di situ jalur itu. Sering, karena jalurnya itu nanjak banget gitu loh. Buat yang remnya blong atau apa itu, wah udah bahaya bang. Apalagi ngadepinnya truk-truk gede gitu kan, kita nggak ngeliat motor truk gitu. Iya, blind spotnya ada sih di belakang. Iya. Jadi nggak kelihatan tuh orang di belakang. Apalagi motor kan kecil, truk gitu kan nggak bisa ngeliat dari spion. Itu kejadiannya kayak gitu terus bang, kelindes terus kebanyakan. Mulai dari nggak bisa naik, mulai kayak dia mulai ada truk nih, nyalip, tiba-tiba di sini ada gitu loh. Kayak gitu-gitu aja sih paling kejadiannya. Terus karena almarhum juga kayaknya lagi akhir-akhir itu kan kosong ya. Maksudnya pikirannya kan kemana-mana. Jadi kayak dia nggak fokus sih kayaknya itu. Mungkin sih. Orang jaraknya aja menurut Pak Oga itu ya, yang dia biasa duduk di depan butik tuh, sampai dia akhirnya pindah. Dan takut juga katanya. Ya sering juga, cuma kan hanya sekilas-sekilas katanya, sering duduk di situ ada. Oh berarti termasuk dia ditongolin juga tuh. Tongolin cuma kan kayak sekilas-sekilas doang bang. Karena nggak kenal kali Nggak ya. kenal, terus lebih detailnya juga saya nggak paham kan. Ya kayak gitu akhirnya sampai pindah. Ya dia jaraknya berapa meter, dibilangin "Mbak, ada motor gitu. Sempat ngomong kayak gitu tuh Pak Uga ke sopirnya. Itu namanya dia remnya belum, emang ada motor ada apa ya tetap mundur gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu ya kisah pengalaman sahabat Mas Angga dulu waktu kecelakaan di jalur maut ya. Mas Angga makasih banyak nih udah mau share cerita lagi di podcast channel nih. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah akhirnya Mas Angga nih, kita sampai di ujung acara nih. Ya paling gua, Mas Angga dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.